Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Bapak hari ini tidak dapat mengajar karena ada kepentingan. Nah, di sini eh, sebelumnya Bapak mau merevisi dulu mengenai cara pembagian dengan Horner, dengan pembaginya yang berbentuk fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini saya ambil contoh soalnya adalah yang kemarin sudah kita bahas, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 dibagi dengan 2x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Kemarin kita telah menemukan bahwa hasil baginya adalah 3x tambah 2 dan sisa baginya adalah 3x plus 2. Nah, sebelumnya kalau kemarin kita mau pakai cara Horner, pertama kan kita harus memfaktorkan dulu pembaginya. Nah, di sini oke, langkah yang pertama adalah tentu saja kita sama dengankan 0 dulu pembagi ya. Kita sama dengankan 0 dulu pembaginya. Nah, di sini pembaginya kan adalah 2x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Jadi, itu disama dengankan 0. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadinya adalah 2x dikurangi 1 dikalikan x ditambah 1. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kemarin kan kita memakai pembaginya, P1-nya kan adalah X plus 1. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan 2X min 1. Tetapi anak-anak di sini ada sedikit catatan ya apabila kita menggunakan bentuk 2X dikurangi 1. Catatannya adalah di sini, saya tulis di sini ya. Bentar. Catatannya adalah pembaginya harus berbentuk P1 atau pembagi satunya itu harus berbentuk X ditambah sesuatu. Artinya adalah X itu kan berarti koefisiennya adalah 1. Koefisien X atau pasangannya si X itu harus sama dengan 1. Jadi itu anak-anak syarat utamanya. Agar kita bisa menggunakan P1, yaitu koefisiennya si X itu harus sama dengan 1. Nah, sementara kalau kita mau pakai yang 2x plus min 1 itu kan koefisiennya kan koefisien x masih 2. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi 1 yaitu dengan cara 2-nya kita keluarkan 2. Kalau kekurung ini kan artinya kan dikali. 2 kali apa biar jadi 2x kan berarti dikali x. Di sini mintanya 1. 2 kali berapa ben 1? Tandanya minus. 2 kali berapa ben 1? Berarti kan dikalikan dengan setengah. Yang ini tetap. Nah, berarti nanti kita pakai P1-nya itu adalah X min setengah gitu. Nah, kemarin kenapa kok kita pakainya X plus 1 kok aman? Nah, karena di sini koefisiennya X plus 1 kan dia sudah 1 gitu. Jadi sudah bisa langsung kita pakai. Tetapi kalau kita mau pakai 2X min 1 harus diubah ke sini dulu. Tuh. Kalau diubah ke X min setengah kan di sini otomatis koefisiennya si X kan sudah 1 kan. Nah, setelah itu sama langkah berikutnya kita sama dengankan 0, kita peroleh X min setengah sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan setengah. Kemudian X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya kita peroleh sama dengan negatif 1. Oke, langkah yang kedua, sekarang kita bisa pakai Horner-nya. Di langkah yang kedua, kita pakai Horner. Kalau Horner, pertama kan kemarin kita tulis dulu nih pembaginya. Yang dibagi. Yang dibagi adalah 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 3x plus 1. Karena di sini dia sudah lengkap, sudah ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan yang nggak ada pangkatnya, maka bisa kita tulis 2, 3, 3, 1. P1-nya karena kita pakai P1-nya X min setengah, maka di sini X-nya kita pakai yang setengah. 2-nya kan turun, 2 kali setengah 1, 3 tambah 1, 4.
4 kali setengah 2, 3 tambah 2, 5. Kemudian 5 kali setengah, 5 per 2. 1 ditambah 5 per 2 hasilnya adalah 7 per 2. Nah, kemudian kita bagi lagi dengan sekarang negatif 1. 2-nya turun, 2 kali negatif 1 itu min 2. 4 ditambah min 2 itu 2. Kemudian 2 kali min 1 itu min 2. 5 tambah min 2 berarti hasilnya adalah 3. Untuk hasil bagi sama kok. Jadi untuk hasil bagi, kita tulis dulu H besar X, berarti kan 2X tambah 2. Berarti hasil baginya kita kan pakai H kecil ya. H kecil X sama dengan H besar X dibagi A. A-nya kan di sini adalah 2 ya. Berarti 2X plus 2 dibagi 2 hasilnya adalah X plus 1. Sorry. Yang di sini tadi saya salah. Di sini hasilnya, hasil baginya X plus 1 ya. Maaf. Oke, di sini tadi hasil baginya adalah X plus 1. Nah, kemudian kita kembali ke sisa baginya. Sisa baginya otomatis kan di sini menjadi S1, di sini menjadi S2. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu sisa bagi rumusnya adalah S2 kali P1 ditambah S1. Tinggal kita masukkan saja S2-nya. S2-nya itu 3. P1-nya kita pakainya adalah ini anak-anak. X dikurangi setengah. S1-nya adalah 7 per 2. Berarti kan jadi 3X dikurangi 3 per 2 ditambah 7 per 2. Hasilnya nanti sama dengan 3X min 3 per 2 tambah 7 per 2 kan plus 4 per 2. Atau jadinya plus 2. Nah gitu. Jadi kalau kita mau pakai yang 2X dikurangi 1 atau yang koefisiennya X itu tidak 1, jadi harus dikeluarkan dulu. Dan ribet kan? Nah, jadi saya sarankan kalau kalian mau pakai cara Horner itu pakai saja yang koefisiennya X sudah 1. Gitu. Jadi bisa pakai yang X plus 1. Oke, berikutnya di sini Bapak, oke sebentar. Berikutnya Bapak akan melanjutkan ke variasi soal. Nah, jadi variasi yang nomor 1 di sini, jika polinomial fx sama dengan min 3x pangkat 3, min 2x kuadrat, min ax plus 1, bersisa 11 jika dibagi oleh x plus 2, maka nilai A adalah, nah, di sini ingat, di sini kan berarti kita peroleh sisa baginya adalah 11 jika dibagi oleh x plus 2. Nah, kita bisa pakai cara substitusi untuk mencari sisa bagi. Nah, kalau cara substitusi kemarin kan yang pertama adalah sama kan? Sama dengan kan 0 pembagi. Pembaginya kan x plus 2, berarti x plus 2 sama dengan 0. Kita peroleh x min 2, x-nya sama dengan min 2. Kemudian langkah yang kedua adalah kita masukkan x-nya. Karena kita pakai substitusi, kita masukkan x-nya. Kita masukkan x ke yang dibagi. Nah, di situ yang dibagikan adalah fx ya. Jadi nanti kita masukkan ke fx-nya. Di situ fx-nya sama dengan min 3x pangkat 3, min 2x kuadrat, min ax plus 1. Kita masukkan x-nya. X-nya kan di situ min 2. Berarti nanti min 3 kalikan min 2 pangkat 3 dikurangi 2 kalikan min 2 pangkat 2 dikurangi A dikalikan min 2 ditambah 1. Oke, di sini biar nggak ambigu, di sini pangkat ya di sini tadi. Sorry, saya nulisnya kurang kecil. Di sini dia pangkat. Nah, sama dengan berapa sisanya? Sisanya kan tadi adalah 11. Jadi gitu. Tadi kan kemarin kalau kita mau mencari sisa bagi kan kita masukkan X-nya, gitu kan. Jadinya kita peroleh
min 3 kalikan min 8 berarti 24. Ini min 2 kalikan 4 berarti min 8. Min A kalikan min 2 berarti plus 2A. Plus 1 sama dengan 11. Jadinya kita peroleh 2A. 24 kurangi 8, 16 tambah 1 berarti 17. Berarti 2A sama dengan 11 kurangi 17 ya. Berarti min 6. Sehingga kita peroleh di sini A-nya sama dengan min 6 dibagi 2, ketemu A-nya sama dengan min 3. Jadi gitu. Oke, langsung ke contoh soal yang kedua. Ya, sebentar. Oke, contoh soal yang kedua mirip sebenarnya. Jadi, diketahui polinom 3x kuadrat plus ax min b bersisa 6 jika dibagi x min 1. Oke, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu 3x kuadrat plus ax min b. Kalau dia dibagi x min 1, sisanya adalah 6. Nah, sama kita pakai aja cara substitusi karena dia berhubungan dengan sisa bagi. Jadi kalau substitusi tadi kan step pertama kan adalah sama dengan kan 0 pembagi ya. Nah, di situ pembaginya kan adalah x dikurangi 1. Jadinya x dikurangi 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Berikutnya adalah kita masukkan x-nya ke yang dibagi. Kemudian masukkan x. Nah, yang dibagi itu kan adalah 3x kuadrat plus ax dikurangi b. Kemudian masukkan x-nya 1, berarti 3 kali 1 kuadrat plus a kali 1 dikurangi b. Berapa sisanya atau hasilnya? Sisanya adalah 6, berarti sama dengan 6. Berarti ini 3 plus A dikurangi B sama dengan 6. Berarti kan A dikurangi B-nya sama dengan 6 dikurangi 3. Atau 3. Kemudian yang diketahui, yang kedua adalah 3x kuadrat. Polinom tersebut diketahui juga habis dibagi x plus 2. Oke, kalau habis dibagi berarti kan sisanya adalah 0. Berarti 3x kuadrat plus ax min b dibagi dengan x plus 2, dia akan bersisa 0. Sama kayak tadi, yaitu langkah yang pertama adalah sama dengankan 0 untuk pembaginya. Nah, pembaginya di sini kan adalah x plus 2 ya. Jadi x plus 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian langkah yang kedua adalah masukkan x-nya. X-nya kan ketemunya min 2 ya. Berarti nanti masukkan min 2 ke yang dibagi. Yang dibagi itu kan 3x kuadrat plus ax dikurangi b. Dimasukkan 3 kali min 2 kuadrat plus a kali min 2 dikurangi b. Berapa sisanya? Sisanya adalah 0. Berarti 3 kali 4, 12. Min 2a min b sama dengan 0. Pindah. Min 2A min B sama dengan min 12, bisa kalikan min 1 semuanya, jadinya 2A plus B sama dengan 12. Nah, setelah itu kita bisa pakai eliminasi untuk mencari A sama B-nya. Kita bisa pakai eliminasi, di sini kita tulis dulu. 2A plus B sama dengan 12, A min B sama dengan 3. Nah, biar B-nya hilang, di sini kan kita jumlahkan ya. Karena B tambah negatif B kan habis. Jadi 2A tambah A, 3A. 12 tambah 3, 15. A-nya berarti kan 15 bagi 3. Ketemu 5. Mencari B-nya bisa pakai persamaan yang pertama. 2A plus B sama dengan 12. Berarti A-nya 5. 2 kali 5. Berarti 10 tambah B sama dengan 12. B-nya 12 kurangi 10. Ketemunya adalah 2. Jadi yang ditanyakan A tambah B, 5 tambah 2 sama dengan 7. Sudah. Kemudian kita beralih ke soal yang berikutnya. Sebentar.
ini soal berikutnya. Diketahui polinom x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus mx plus n bersisa 2x plus 3 jika dibagi oleh x kuadrat plus x plus 1. Nilai 2m plus n berapa? Nah, di sini anak-anak, pembaginya itu kan adalah x kuadrat plus x plus 1, di mana dia tidak bisa difaktorkan. Gitu. Kalau nggak percaya, nanti silakan dicoba untuk memfaktorkan x kuadrat plus x plus 1. Nah, karena dia tidak bisa difaktorkan, kita tidak bisa menggunakan cara Horner. Gitu. Jadi, di sini, tadi karena dia pembaginya tidak bisa difaktorkan, kalau dia tidak bisa difaktorkan, kita tidak bisa pakai Horner. Kita tidak bisa memakai Horner. Otomatis, kita harus memakai cara pembagian biasa. Gitu. Jadi yang diketahui di soal kan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus mx plus n jika dibagi oleh x kuadrat plus x plus 1, dia bersisa 2x plus 3. Udah, kita pakai pembagian bersusun biasa. Berarti saya tulis di sini jadinya x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Nah, di sini kan sudah lengkap semua ya. Ada x pangkat 3, ada x pangkat 2, ada x pangkat 1, sama yang nggak ada x-nya. Dibagi sama x kuadrat plus x plus 1. Nah, oke, sebentar biar lebih mudah. Nanti ini saya tulis di bawahnya saja. Bentar. Tadi dia bersisa 2x plus 3 ya, di sini. Nah, kemarin kan kalau kita mau membagikan berarti kita bagi dari yang pangkatnya tertinggi dulu. Berarti x pangkat 3 dibagi x kuadrat hasilnya kan x. Berarti di sini x. X kali x kuadrat berarti x pangkat 3. X kali x berarti x kuadrat. X kali 1 berarti plus x. Habis itu kan kita kurangi. 2x kuadrat kurangi x kuadrat berarti x kuadrat. mx, nah di sini kan berarti mx dikurangi x kemudian ditambah n, ini. Nah di sini anak-anak kan terdapat suku mx dikurangi x. Nah di sini harus kalian jadikan satu dulu. Jadi x-nya dikeluarkan atau difaktorkan. Jadinya adalah, saya tulis di sampingnya, x kuadratnya tetap. Di sini kan x-nya kan kamu keluarkan, artinya gini, x-nya kamu keluarkan di sini. Kan yang pertama kan mx, kalau mx, x-nya udah keluar kan tinggal m. Di sini kan min x, x-nya udah keluar, berarti kan sisa yang min di depannya x kan 1, gitu. Jadi m min 1, kemudian ditambah n, gitu. Jadi kalau x-nya keluar, berarti kan yang pertama kan mintanya kan mx, x-nya udah keluar, yang masih ada kan m-nya, berarti tulis m. Kemudian di sini x-nya udah keluar, yang kedua tinggal min 1, jadi ditulis min 1. Oke, setelah itu kan kita bagi yang x kuadrat berarti ya. X kuadrat kita bagi juga dengan x kuadrat, hasilnya adalah 1. Berarti di sini plus 1. Kita peroleh 1 kali x kuadrat berarti x kuadrat. 1 kali x berarti nanti adalah x. 1 kali 1 berarti adalah 1. Kemudian kita kurangi kan. X kuadrat kurangi x kuadrat habis. Kemudian di sini perhatikan. M min 1x. M min 1x dikurangi x ditambah di sini n dikurangi 1. Nah, karena nggak cukup di sini saya tulis aja di bawahnya ya. Kita bisa mengubahnya menjadi x-nya sama kita keluarkan kayak tadi. Di sini kan yang pertama kan jadinya kan m dikurangi 1. Yang kedua ini, bentar. Nah, yang kedua di sini kan berarti kita tulisnya kan min 1. Di sini tetap n dikurangi 1, jadinya m min 2x ditambah n min 1. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan x-nya kan sudah
sudah pangkat 1. Di sini pembaginya pangkat 2. Karena derajat sisa bagi itu sudah kurang dari derajat pembagi, maka yang ini adalah sisanya. Nah, di soal berapa sisanya? Di soal sisanya adalah 2x plus 3. Nah, kita pakai konsep kesamaan, kan kita peroleh ya. Di depannya x berarti kan adalah ini. Yang nggak ada x-nya, berarti ini. Kita peroleh nanti saya tulis di sini berarti M-2 sama dengan 2, berarti M-nya sama dengan 2 tambah 2, kita peroleh M-nya sama dengan 4. Berikutnya, N-1 sama dengan 3, N-nya sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah 2M tambah 3N, berarti 2 kali 4 ditambah 3 kali 4, berarti kan 8 ditambah 12 sama dengan 20. Gitu. Oke, soal yang terakhir di sini. Bentar. Nah, soal yang terakhir ini. Suatu polinom bersisa negatif 2 jika dibagi oleh x-1 dan bersisa 1 jika dibagi oleh x-2. Sisa bagi polinom tersebut jika dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2. Ya, caranya adalah kita akan mencari sisanya, sisa polinom jika dibagi x kuadrat. Nah, di sini pertama kita harus menentukan dulu bentuk umum dari sisa polinomnya. Jadi perhatikan ya anak-anak bahwa di sini polinomnya itu, bukan polinom, yaitu pembaginya itu pembagi berderajat 2. Nah, kemarin kan Kemarin kan derajat sisa bagi, derajat sisa bagi itu kan kurang dari derajat pembagi. Nah, derajat pembaginya tadi kan 2. Otomatis sisa baginya derajatnya adalah biar kurang bisa 1, bisa juga 0 gitu. Ya kan karena kan 1 kurang dari 2 dan 0 juga kurang dari 2. Jadi bisa kita asumsikan atau bisa kita misalkan sisa baginya itu berderajat 1 saja. Jadi kita misalkan sisa baginya berderajat 1, yaitu AX ditambah B. Kenapa kok dimisalkan gini? Nah, karena kan X-nya di sini kan berderajat 1. Nah, bagaimana kalau nanti sisa baginya berderajat 0? Ya tidak masalah. Kalau sisa baginya berderajat 0, nanti kan A-nya di sini kan harus sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti kan nanti X-nya kan nggak ada. Kan tinggal si B. Kalau tinggal si B, berarti kan nggak ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya, berarti sisa baginya kan berderajat 0 gitu. Jadi, kita mengasumsikan sisa bagi itu adalah AX plus B yang berderajat 1 gitu. Kemudian yang diketahui di soal pertama adalah jika dibagi, oke, bentar. Oke, pertama dimisalkan dulu polinomnya itu adalah fx. Jadi yang diketahui pertama adalah fx dibagi x min 1, sisanya adalah min 2. Karena sisa bagi kita kan bisa pakai Horner. Kalau pakai Horner kan yang pertama kan pembaginya ini yaitu x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Artinya kalau kita masukkan nanti 1, jadi kan kalau setelah tadi ketemu X sama dengan 1, kita masukkan ke Fx-nya. Berarti F1 hasilnya adalah min
2 gitu. Karena kan tadi X-nya kan dimasukkan ke Fx, kemudian hasilnya atau sisanya adalah min 2. Kemudian di sini Fx dibagi X min 2, sisanya adalah 1. Sama kayak tadi yang pertama disama dengankan 0 dulu pembaginya, berarti X min 2 sama dengan 0, ketemu X-nya sama dengan 2. Setelah itu tadi kan dimasukkan 2 ke Fx-nya, berarti F2 sama dengan berapa? Sama dengan 1, gitu. Oke, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya kan adalah Fx dibagi oleh X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Tadi kan sisanya kita misalkan AX ditambah B. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, X kuadrat min 3X plus 2 kan kalau difaktorkan jadinya X min 1 kali X min 2. Nah, menurut algoritma pembagian bisa kita tulis Fx itu sama dengan pembaginya dikalikan dengan hasil bagi. Jadi dikalikan dengan hasil bagi ditambahkan dengan sisanya. Sisanya apa? Sisanya adalah AX ditambah B. Ingat ya yang kemarin kita pelajari di yang pertama, yaitu yang dibagi sama dengan pembaginya, yaitu X kuadrat min 3X plus 2, dikali hasil bagi, ditambah sisa bagi. Oke, bisa kita tulis jadi Fx sama dengan X min 1 dikali X min 2, karena tadi X kuadrat min 3X plus 2, kalau difaktorkan jadi X min 1 kali X min 2, kemudian ini Hx ditambah AX ditambah B. Setelah itu perhatikan kita memakai yang diketahui yang kita peroleh tadi. Yang kita peroleh di situ kan tadi adalah F1 sama dengan min 2. Kita masukkan ke Fx yang terakhir tadi. Fx-nya kan sama dengan X min 1 kali X min 2 kali Hx ditambah AX ditambah B. Kita masukkan X-nya 1, berarti F1 sama dengan 1 kurangi 1 kali X min 2, X-nya ganti 1, ditambah A kalikan 1 ditambah B. Nih. F1-nya tadi berapa? F1-nya kan min 2. 1 kurangi 1 kan 0. Ya. 0 dikali X min 2 dikali H1 ditambah A kali 1A ditambah B. 0 kamu kalikan semua ini kan hasilnya adalah 0. Jadi kita peroleh min 2 sama dengan A ditambah B. Atau bisa ditulis A ditambah B sama dengan min 2. Kemudian yang kedua di sini tadi adalah F2 sama dengan 1. Yang ini ya. Tulis dulu Fx-nya. Fx sama dengan X min 1 kali X min 2 Hx ditambah AX tambah B. Masukkan X-nya 2, berarti F2 sama dengan 2 kurangi 1 kali 2 dikurangi 2, H2 ditambah A kali 2, bentar. Tambah A kali 2 plus B. Maaf ya kalau kurang jelas. F2-nya berapa? F2-nya adalah 1. Berarti kan 2 kurangi 1, 1. 2 kurangi 2, 0. Dikali H2. Ditambah A kali 2, 2A plus B. Di sini kan 0, karena ada 0. 1 kali 0 kan 0. Berarti semua ini 0. Berarti 1 sama dengan 2A plus B.
Jadinya 2A plus B sama dengan 1. Kemudian bisa kita eliminasi ya dari sini. 2A plus B sama dengan 1. A plus B sama dengan min 2. Kita kurangi jadinya 3A sama dengan 3. A-nya sama dengan 1. Nanti kalau kalian cari B-nya ketemu. B-nya adalah min 3. Nanti dimasukkan ke A plus B sama dengan min 2. A-nya kamu ganti 1. Nanti ketemu B-nya sama dengan min 3. Nah, yang ditanyakan kan sisa bagi. Sisa baginya tadi kan bentuknya adalah AX ditambah B, dimasukkan A-nya. A-nya kan 1, berarti 1X ditambah B-nya min 3. 1X kan berarti X. Plus kali min kan min, berarti X dikurangi 3. Jadi sisa baginya adalah X dikurangi 3. Seperti itu. Jadi cara gampangnya anak-anak sebenarnya adalah kamu perhatikan dulu pembaginya. Pembaginya kan adalah X min 1 kali X min 2. Nah, kalau pembaginya ini ada di soal, berarti nanti kamu langsung bentar. Bentar, saya bahas dulu aja di yang baru ya. Jadi tadi bentar, saya tulis dulu soalnya lagi. Jadi ini cara yang lebih simple ya, cara yang lebih mudah. Kalau tadi adalah analisisnya gitu. Jadi cara untuk nomor 4. Polinom tadi kan bersisa min 2 jika dibagi X min 1. Kemudian polinom tersebut juga bersisa 1 jika dibagi X min 2. Yang ditanyakan adalah sisa bagi jika dibagi X kuadrat min 3X plus 2. Nah, pertama memang harus diasumsikan dulu sisa baginya. Tadi kan sisa baginya kita asumsikan adalah AX ditambah B. Lewat analisis yang tadi, yaitu karena derajat pembaginya adalah 2, maka derajat sisa baginya kan harus kurang dari. Yang kurang dari 2 berarti kan derajat sisa baginya adalah 1. Nah, perhatikan bahwa di sini pembaginya adalah X min 1 kali X min 2. Nah, karena pembaginya di sini, kamu perhatikan. Pembaginya kan X min 1 kan ada di soal. X min 2 juga ada di soal. Nah, kalau pembaginya ini ada di soal, yang pertama tadi kan, kita misalkan ya langkahnya ya. Pertama kan tadi kan kita misalkan polinomnya atau polinom yang dibagi itu adalah fx gitu. Berarti tadi fx dibagi fx dibagi x min 1, sisanya adalah min 2. Tadi kan kita peroleh kayak tadi ya, X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, dimasukkan ke Fx-nya. Berarti kan F1 sama dengan min 2. Kemudian langkah yang kedua, Fx dibagi X min 2, sisanya adalah 1. Oke, tadi berarti X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Jadi kalau dimasukkan X-nya 2 berarti F2 sama dengan 1. Nah, dari sini anak-anak karena triknya karena dia sisa baginya berbentuk AX plus B, dan di sini kan mengandung juga X min 1 sama X min 2 yang ada di soal, bisa langsung gini. AX plus B.
Ini kan tadi sisanya. Yang pertama yang diketahui disoalkan, F1 sama dengan min 2. Berarti masukkan nanti X-nya 1. Berarti A kali 1 plus B sama dengan min 2. Jadi A plus B sama dengan min 2. Kemudian F2-nya kan sama dengan 1. Berarti X-nya diganti 2. Hasilnya tadi 1. Berarti 2A plus B sama dengan 1. Nanti untuk mencari A sama B-nya tinggal pakai eliminasi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya. Hey, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.